Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Pesona Alam Resort and Spa. Sebelum lanjut lagi nih, kita ngobrolin perkiraan kabinet ya yang kurang dari sebulan lagi. Kita sudah akan siap menyantap masakan dan hidangan makanan dari Pesona Alam Resort. Ini ada sandwich, ya betul ya Mbak ya? Triple decker sandwich. Chicken sawarna. Sawarma. Oh, dan satu lagi, ini apa nih? Ini kayaknya makanan-makanan ini salad. Salad. Orang dia nama sambal jeung lalap. Ini French fries. Itu quesadillas. Quesadillas Meksiko ya? Iya. Ada Western, ada Meksiko. Ini masih di ini kan di Indonesia kan? Masih makanannya aja Kang. Oke, terima kasih Mbak. Kita mau kurang dari sebulan lagi kita akan segera mengetahui nama-nama kabinet yang akan mengisi pos-pos menteri. Tadi juga Kang Maman sedikit tanya kalau dari millennials yang partainya tidak lolos presidential threshold, setuju? Berarti setuju-setuju saja ya Kang ya? Ya, sebenarnya yang tahu persis kebutuhan menteri itu presiden. Apa yang ia butuhkan. Dan kita berharap tidak ada orang yang dalam tanda kutip ya menjegal keinginan presiden untuk mengisi the dream team dia gitu. Oke. Nah, makanya kita tadi bicara soal bridging. Harus ada orang yang menjembatani antara kelompok-kelompok milenial yang masuk di kabinet itu betul-betul orang yang punya integritas, kapabilitas. Jangan sampai juga nanti teman-teman milenial kan rata-rata apolitis juga. Ngapain gue di kabinet? Ngapain gue terikat birokrasi dan sebagainya? Tapi kesulitan mungkin dari milenials yang mungkin secara umur ya mungkin masih di bawah 38 tadi. Kehitungannya ketika masuk ke menempati posisi tertinggi dalam suatu kementerian, masuk ke sebuah culture yang isinya mungkin jauh-jauh lebih tua, itu kan mungkin akan jadi hambatan sendiri juga nanti. Gimana Mas Umar? Enggak, menurut saya usia tidak membatasi apapun. Oke. Tetapi yang membatasi adalah ide, gagasan, dan juga kapabilitas dan integritas. Jadi generasi milenial ini luar biasa yang berjumlah 80 juta di Indonesia. Ini memiliki ide, gagasan untuk bangsa Indonesia ke depan yang lebih bisa dimanfaatkan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi harus berani memilih tren dunia saat ini, yaitu memposisikan generasi milenial di pos-pos yang menurut beliau penting untuk diduduki oleh generasi milenial begitu. Karena emang generasi muda ini membutuhkan penjembatan yang tadi Kang Maman bilang, penjembatan antara mereka yang anak-anak muda generasi milenial dengan pejabat yang sangat birokrat, gayanya sangat birokrat lah ya. Nah, sekarang ada menteri dari generasi milenial yang gayanya sama dengan mereka. Jadi tidak ada gap, tidak ada jarak antara generasi milenial yang berjumlah 80 juta dengan pejabat yang ada duduk di pos kementerian tersebut. Jadi apabila ada sesuatu masalah, mereka tinggal bilang dengan bahasa lu gua atau bang, ayolah bang. Ya. Nah, seperti itu jadinya. Jadi tidak ada jarak seperti itu. Cuma saya harus tambahkan ya, Mas Muhammad. Pengalaman saya di DPR kemarin terasa loh. Iya. Siapapun menterinya, yang paling persoalan di pemerintahan Jokowi ini adalah birokrasi. Jadi eselon 1, 2, 3 ini menghambat banget. Ya itu yang saya maksud. Jadi gimana caranya makanya ada kemampuan eksekusi ya. Jadi bagaimana teman-teman milenial ini kalau nanti diberi amanah jadi menteri, dia harus berani untuk melawan birokrasi ini, reformasi birokrasi. Bayangin aja banyak menteri yang bagus, pikirannya, idenya, tapi tiba-tiba dia masuk sangkar besi, tugas dia hanya gunting pita, pidato, sementara tanda tangan dan lain sebagainya itu dia nggak baca, maka korupsi tetap mewabah di mana-mana. Maka problem pemerintahan Jokowi adalah reformasi birokrasi. Oke, itu PR-nya di situ ya. Bagaimana si millennials ini akan menghadapi eselon 1, eselon 2 dengan bawahan-bawahannya yang sudah mengakar dari culture bertahun-tahun pasti seperti itu ya. Kalau kita mau nyebut nama, kira-kira sudah terfikirkan nama millennials yang masuk pos kabinet mungkin dari Mas Akbar? Atau Mas Akbar sendiri? Atau Mas Akbar? Saya setuju ya. Saya kira Kang Maman, Bang Umar sudah setuju bahwa kita perlu generasi milenial untuk mendampingi bersama-sama Pak Jokowi melanjutkan periode kedua. Tapi catatan krusialnya, selain dia berusia muda, harus punya kompetensi, kapasitas, dan integritas. Dalam 3 indikator itu plus usia milenial, saya kira banyak tokoh-tokoh muda Indonesia. Kalau kita boleh nyebut 1 nama atau 2 nama, siapa Mas? Kalau dari HMI
kita punya Arif Rosid Hasan. Terus contoh lagi ada yang Putri Tanjung. Oke. Terus ada banyak nama sebetulnya. Ada siapa lagi ya? Beberapa nama lain juga yang saya kira yang penting juga untuk kemudian kita berikan kesempatan. Oke. Saya yakin percaya Pak Jokowi sudah punya beberapa nama. Seperti di banyak kesempatan dia juga seringkali menyampaikan hal tersebut. Terkait juga posisi di beberapa pos-pos kementerian yang saya pikir juga memang perlu ada generasi milenial. Itu penting, kenapa? Karena problem kita kan Indonesia, pejabat-pejabat kita kurang memberikan inovasi terhadap beberapa kebijakan-kebijakannya, masih terlalu Konservatif ya. konservatif. Kita butuh anak-anak muda milenial itu untuk memberikan terobosan-terobosan baru, sehingga kebijakan Pak Jokowi seperti yang kemudian dia sering sampaikan kepada publik bahwa kita harus berlari ke depan. Kunci keberhasilan negara ini adalah kecepatan untuk mengeksekusi. Karena teman-teman milenial itu yang saya ketemukan ya, ini pengalaman Pilpres, itu betul-betul dahsyat. Saya ketemu teman-teman yang tidak mau tampil mukanya, namanya, tapi memberikan masukan-masukan penting untuk memenangkan Pilpres kemarin. Dan saya bahagia lihat Indonesia itu. Milenial itu lebih ikhlas untuk membela negeri ini daripada ya kita sebenarnya. Kalau kita kan ingin dipilih, ingin dapat uang fasilitas. Nah makanya kata kunci Bang Umar tadi yang ingin saya katakan, bagaimana kita mampu menjembatani potensi-potensi besar tentang kelompok milenial ini, lalu mampu membantu Pak Jokowi di kabinet, lalu kita perkuat juga di jajaran birokrasinya. Dan semuanya termasuk kita mulai contoh-contoh, ada Emil Dardak misalnya di daerah ya. Di daerah kita cari juga di teman-teman himpunan mahasiswa, di banyak hal, masih banyak sebenarnya. Jadi kita tidak pernah kehabisan nama, dan kadang-kadang orang Indonesia itu nganggap tidak ada nama lagi. Siapa berpikir dulu waktu Soekarno jatuh yang muncul Soeharto jatuh yang muncul Habibie, Habibie turun yang muncul justru Gus Dur yang tidak diprediksi. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya sangat banyak, termasuk milenial. Jadi saya tidak bisa menyebutkan nama 1-2. Mas Umar, ada mungkin nama 1, 2, 3? Kalau saya sih memang tidak bisa mengarahkan nama, tetapi intinya siapapun yang dipilih nanti oleh Pak Jokowi harus benar-benar bisa menjembatani antara generasi milenial dengan pejabat atau dengan birokrasi. Nah, berkaitan dengan saya boleh sedikit saya kutip pernyataan dari Pak Anies Baswedan, generasi muda atau generasi milenial itu adalah berpikir bagaimana berpikir masa depan. Jadi milenial ini akan berpikir masa depan, bukan masa lalu. Jadi dia akan mengeluarkan ide gagasannya itu hanya tidak 5 tahun ke depan, tidak bagaimana hanya memenangkan lagi 5 tahun ke depan, tapi peradaban Indonesia harus didukung selama 100 tahun atau 200 tahun ke depan. Itulah pemikiran milenial. Nah, jadi saya tidak akan mengarahkan nama. Oke. Saya sedikit ya Mas. Iya, silakan. Saya cuma ingin, karena mungkin saya yang paling muda di sini sama dua abang saya ini. Saya paling muda sih. Jangan. Saya juga muda, Bang. Saya juga muda. 29 tahun masih. Oh iya. Maksud saya adalah bahwa tidak usahlah kemudian kita memberikan dikotomi ini muda dan tua. Bahwa tua karena dia tua, dia punya banyak pengalaman, dan berikanlah kesempatan kepada yang tua, dan yang muda ini dianggap miskin pengalaman. Tidak sebenarnya. Justru anak-anak muda hari ini saya yakin dan percaya bisa kita buktikan dia punya kemampuan untuk mengakselerasi banyak hal, dan bisa kita uji. Tetapi jadi saya optimis ya, Pak Jokowi juga akan konsisten dengan itu. Sedikit, tapi bukan permasalahan dari generasi milenial, tapi Pak Jokowi berani tidak untuk memberikan pos kepada generasi milenial. Kita lihat contoh di periode pertama, Pak Jokowi adalah membawa kebaruan. Pak Jokowi tahun 2014 membawa kebaruan. Beliau nonton konser, beliau naik motor, itu kan beliau menandakan bahwa beliau adalah presiden anak muda. Tetapi beliau tidak memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk duduk di pos kementerian pada saat itu. Yang paling muda pada saat itu adalah Mbak Puan Maharani. Itu umur 41 tahun. Nah, berarti kita tidak bisa bilang Mbak Puan berusia generasi milenial kalau sekarang. Nah, saya berharap Pak Jokowi harus berani dalam hal ini untuk memberikan pos minimal 3 dari 6 yang saya sebutkan tadi untuk menduduki pos di kementerian. Kita punya banyak stok di partai, banyak anak-anak milenial, di partai Kang Maman juga banyak, partai-partai lain banyak, koalisi banyak, yang profesional juga banyak.
saya kira kita tidak akan kehabisan anak muda yang punya kapasitas untuk mengurus bangsa ini. Habis ini kita coba diskusiin lagi tantangan kabinet 5 tahun ke depan masa pemerintahan keduanya Pak Jokowi. Yang tentunya salah satu highlight dari menteri-menteri sebelumnya sering terjadi beda pendapat selisih dan itu sangat terekspos jelas. Apakah ini akan jadi PR untuk pertimbangan pemilihan di kabinet seterusnya? Jangan kemana-mana, kita balik lagi di Generasi Mecin.